nggak harus terlalu yang penting intinya kan kemarin sudah saya minta Anda mulai gunakan eksogen kan. Iya, Pak. Nah, harus ada rasionalnya. Hmm, Oh, saya menggunakan eksogennya ini nih, ada dasar teorinya, bisa teori ekonomi, bisa teori apa tergantung bidangnya. Nah, iya, Pak. setelah itu berdasar dari teori bidangnya, cek secara statistik dengan Hmm, diuji kan. Nah, pada saat Anda menggunakan metode yang lain, maka di samping X-nya itu kan asumsi-asumsi di modelnya harus terpenuhi. Kalau ada dilanggar harus diatasi dulu bagaimana gitu. Ya, coba Rasid diulang lagi. Nanti sambil kita apa lihat tadi apa yang tambahan eksogen itu memperbaiki akurasi forecastingnya enggak, modelnya enggak, gitu. Karena tujuannya dengan nambah itu maunya ya ada improvement itu. hmm. Ya, oke, silakan Rasi. Baik, Pak. Sebentar, Pak. Apakah sudah terlihat, Pak? Ya, oke, sudah. Jadi di nah, hmm, di Mungkin dari variabelnya dulu ya, Pak. Jadi variabel eksogen yang saya pilih itu adalah harga minyak sebagai indikator energi dan biaya produksi, dan juga nilai tukar rupiah terhadap dolar. Ini karena nikel kan diperdagangkan kebanyakan di Amerika, sebagai pembeli 80%-nya itu dari jurnal berita, serta indeks pasar saham global yang mencerminkan kondisi pasar keuangan internasional. Saya ngambilnya SP500 gitu. Itu jadi variabel eksogennya yang saya pakai. Lalu sebelum dianalisis seperti biasa kita melakukan tahapan pembersihan dan juga mencakup konversi variabel harga minyak, nilai tukar dan harga nikel, serta indeks-indeks indeks harga pasar pasar saham global itu. Untuk metodologinya kurang lebih hampir sama, yaitu pengumpulan data, pengolahan data, itu processing. Kalau misalnya ada data yang hilang di uh, ditutupi, bagaimana kita menutupinya, bisa pakai average atau juga yang lainnya. Lalu eksplorasi data itu analisis deskriptif seperti biasa, menghitung mean, median, variance, dan standar deviasi. Di sini langsung ada uji stasioner sebagai uji asumsi, autokorelasi, dan juga transformasi data jika diperlukan, yaitu differencing. Dan pemodelan time series-nya itu menggunakan ARIMA PDQ. Nah, karena kita menggunakan exogen, jadi ini harusnya ARIMAX ya. Ya, dan pemilihan model optimalnya itu berdasarkan kriteria arkaik dan juga Bayesian dengan rumusnya sebagai berikut. Lalu forecastingnya menggunakan confidence interval kepercayaan 95%. Nah, evaluasinya kita menggunakan RMC, MAE, dan MAPE. Gitu. Nah, itu tadi untuk ini dia memang ada lebih tidak ada seasonalnya, lebih ke tren. Lalu untuk uji asumsi, data nikel itu dia tidak stasioner dan juga mempunyai autokorelasi yang signifikan, jadi diperlukan differencing. Nah, ini analisis auto ACF dan PACF-nya sebelum differencing, lalu setelah di differencing dia menjadi lebih stabil, menurun tajam setelah di leg satunya. Kalau di sini kan bisa dilihat dia tidak berpusat di nol. Ini visualisasi data setelah di differencing. Gitu. Dan ini ringkasan hasil estimasi model Arimax dan Serimax pada saat exogen. Dengan ada dua, saat model Arimax dengan exogennya adalah harga minyak, US atau dolar, dan juga SP500 yaitu saham internasionalnya. Dengan AIC-nya adalah 10.931, dan yang signifikan itu hanya ada di SP500. Dengan RMSE-nya itu 243 dengan MAPE 17%. Sedangkan
model yang kedua itu saat mengetahui kalau misalnya harga minyak dan juga nilai tukar itu tidak berdampak signifikan, jadi kita menggunakan SP500 saja. Setelah digunakan, ternyata SP500 tetap signifikan dengan RMSE-nya itu 240 dan MAPI-nya 16,9. Namun pada saat forecasting juga masih forecasting-nya tidak dapat mengikuti fatalitas dari data real dari nikel itu sendiri. Ini bisa dikatakan cukup kegagalan yang cukup disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu mungkin faktor eksternal yang kompleks kayak permintaan global, kebijakan ekspor, hingga isu geopolitik bagas seperti perang ataupun perang dingin yang ada di antara Amerika dan juga Cina, itu juga lumayan berdampak. Lalu ada juga pandemi itu. Lalu Marx hanya mengakomodasi hubungan linier, ini yang keduanya, antara variabel endogen dan eksogen, sehingga tidak mampu menangkap pola non-linear atau kejutan dari harga yang terjadi pada nikel. Karena kita seperti yang saya sampaikan sebelumnya, pada tahun 2022 itu ada lonjakan yang cukup tinggi di harga nikel. Begitu, Pak. Ya, di sini ada saran dan rekomendasi. Mungkin untuk eksplorasinya model ini bisa ditambahkan dengan mesin learning atau model non-linear agar menjadi lebih dapat mengikuti fatalitas dari nikel itu sendiri. Dan penambahan eksogen seperti kayak sesuatu kayak indeks risiko geopolitik, inflasi global, pertumbuhan ekonomi Cina, dan indeks fatalitas yang lainnya. Nah, itu mungkin bisa membantu lagi. Ya, kurang lebih seperti itu, Pak. Coba saya ingin cek tadi yang kamu pemilihan X-nya dasar teorinya dari mana coba? Yang pilihan eksogennya. Eksogennya ya, Pak. Ya, Ini. coba ngeling kemana itu? Saya nggak masukin, Pak. Hah? Nah, ya Tidak saya harus masuk, masukin Pak. lagi untuk argumentasi kok. Oh, Kalau cuma ngomong ini ya ya. oke, nanti tolong karena saya harapkan semua argumentasi itu ada dasarnya ya. Iya, Pak. Jadi kalau use case-nya itu bidang misalnya, ya kita banyak mungkin gunakan teori ekonomi dulu, walaupun itu untuk hanya membangun itu hipotesis kan. Nanti Hmm. setelah dicek secara statistik ternyata bisa juga tidak memenuhi. Nah sekarang itu mana untuk teori terkait, Anda tadi pakai Arimax ya, apa Sarimax? Arimax, Pak. Nggak ada seasonal soalnya. Oke, Arimax, coba mana teori Arimaxnya? Yang Belum. model Arima dulu setelah ditambahi X kayak apa? Ah, Nah, nggak kelihatan lagi. mm-mm. Ini kan cuman Arimanya. Ya, Pak. Ya, tambahkan nanti yang X. Arimaxnya, Bang. Anda pakai Arimax kok, masa di metodologinya nggak ada. Hmm. Iya kan itu? Iya, Pak. Nah, nanti Anda Arimanya ngambil dari buku apa? Coba dibikin href-nya ya, linknya. Dari atas, Pak. Sudah, Gajarati kan? Nah, Ya. tapi yang Arimaxnya Anda ambil dari mana? Belum. Belum, Pak. Belum. Ya, oke, nanti tambahkan. Jadi Anda boleh tanya ChatGPT, teori tentang Arimak di mana? Nah, nanti minta linknya, mungkin ke jurnal atau paper, nanti tambahkan. Jadi bagaimana cara kerjanya model yang sudah pakai eksogen? Nah, setelah dicek semua eksogennya itu signifikan. Tidak, Pak. Cuman di SP500 saja, Pak. Yang Nah, itu indeks kan sahamnya. makanya nanti Anda mulai bertanya ini, nggak logis ini, apa ada yang nggak beres misalnya, yang di mana Ya. yang bikin nggak beresnya. Nah, itu Anda mulai, karena nanti ini untuk inspirasi pada saat Anda bikin tesis kan, mau tidak Iya, mau Pak. Anda harus mengkritisi semua hal, baik teori dan studi kasusnya gitu. Mm-mm. Maka sumber-sumber teorinya ini kan kalau untuk di tesis kan nanti bab tiganya itu. Nah, ini nanti kalau di sini antara Arimat apa ini? Yang SP
Ini Arimax yang dengan eksogennya oil Semua harga ada minyak, 3 ini. ya 3 ini Pak. Sedangkan yang di bawah itu setelah kan yang di atas itu cuman SP500 yang signifikan. Jadi saya coba untuk mengambil yang SP500-nya saja sebagai eksogennya Pak. Hasilnya jadi 109. Oh, tapi yo memang ini. Anda nggak nyoba kalau cuman oil saja, katanya lebih kecil. Oil saja tidak Pak, karena mengambil yang dari signifikan di atas tadi saja Pak. Kalau pakai uji bisa nggak? Kayak kalau di regresi kan ada uji kan. Oh, Kalau X-nya satu aja. Sudah ada belum uji untuk Arimax menguji. Nah ini kok Anda nulis juga Sarimax untuk apa ini? ah, salah Pak, Nah, salah tulis. nah, iya kalau nggak ada yo jangan munculin. Makanya tadi saya lihat Sarimaxnya makanya ternyata nggak pakai. Ya oke, karena nanti ini semua kan untuk Anda harapkan dari berbagai kuliah yang Anda ambil segera memutuskan topik tesisnya kan. Tapi saya Ya, Pak. harapkan tesis satu kan proposal. Lah, proposal yang matang itu referensinya harus lengkap dan bagus. Artinya ya Anda sudah paham dari dipelajari referensi jadi Anda mantap ke topik itu. Nah, nanti tinggal cari datanya kan. Iya, Pak. Coba gambar hasil forecast-nya kayak apa? Itu yang letak yang datanya yang mana? Ini datanya yang nikel itu, Pak. Nikel dengan SP500. Nah, itu yang lekak-lekuk itu yang datanya, yang hitam itu, yang merah Yang apanya? hitam itu yang tesnya, yang merah itu forecast-nya, Pak. Kok forecast-nya jelek banget. Iya. Berarti ada yang nggak beres itu. Nggak taunya dia nggak punya kemampuan forecast yang terlalu jauh itu. Dilihat kayaknya tidak sama, nggak kelihatan mengikuti bentuknya itu. Ini Maka nggak ngambil, selalu forecast itu bisa long term ya. iya, Pak. Karena kalau sudah makin, ini kalau dilihat ini yang berupa interval itu gambar itu kelihatan lebar banget kan itu. Mm-mm. Nilainya Jadi cukup jauh juga. kayaknya dia mungkin sudah harus yang Arima yang apakah harus pakai yang sudah ada arch-nya lah. Jadi tadi kan yang apa? Arch X itu kan. Hmm. Mungkin Guards X. Sudah ada belum Arch X, Guards X? Belum, Pak. Harus KSR belum, Pak. Ya, nanti dicari, mungkin sudah ada orang yang ngerjakan itu belum. Nah, nanti mungkin bisa untuk pembanding lagi gitu. Walaupun nanti kalau dikaji secara lebih ini, pada saat Anda milih itu kalau sudah seperti ya di sini tetap saya inginkan Anda sumber teorinya adalah itu, ya. Hmm. Ya, oke, sementara udah cukup. Pak. Berikutnya siapa urutannya? Di presensinya setelah rasis apa? Urut presensi aja biasanya saya paling Pak. Ini ada Sunifah mau ikut tampil enggak? Sunifah. Habis rasis apa rasis? Bawahnya, presensi bawahnya. Nah, sebentar, Pak. Saya cek, Pak. Coba dibuka nanti. Kalau saya Mas Reri, Pak. Oke, silakan, Mas Riri. Ya baik Pak. Sebentar.
Apa sudah tampil, Pak Ya dan sudah teman-teman? kelihatan. Oke, baik. Terima kasih. Selamat malam Pak Gunardi dan teman-teman. Pada pekan ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Mungkin sedikit melanjutkan juga dari pekan sebelumnya, yang mana pada pekan ini pun saya masih Oh ya mungkin, sorry sebentar. Jadi ya. di statistik ada istilah multivariabel, ada istilah multiple. Oh, oke Pak. Tahu bedanya? Mungkin saya nggak terlalu ya tahu Pak. Oh, memang di dunia pemakai statistik kadang mencampur adukan istilah multivariabel dan multivariat dengan multiple gitu. Jadi biasanya konteksnya kalau kayak di regresi, kalau prediktor itu prediktornya banyak jadi multiple. Tapi kalau responnya yang banyak jadinya multivariat. Itu regresi multivariat itu adalah regresi yang variabelnya banyak, Y-nya loh ya responnya. Oh, Jadi oke. regresi multivariat dengan prediktornya banyak, nah kadang sudah nggak disebut multivariat multiple itu. Tapi kalau di univariat ada simple regression, ada multiple regression. Nah, pas Ya, multiple itulah yang artinya prediksinya banyak, prediktornya banyak. predik. Ya, ya. Ya, itu aja. Nanti makanya Anda rujukan literaturnya dari mana ini yang pas untuk bicara yang Arimax-nya? Rujukan teorinya nanti tolong diperlihatkan. Jadi nanti benar nggak gunakan istilah multivariabel apa multiple ya. Oh ya, Ya, baik Pak. pokoknya Ini nanti saya saya akan. harapkan mulai biasakan setiap statement yang Anda ini kan, ya saya pun kan kadang kan saya ngomong ini sumbernya dari buku ini gitu kan. Iya Pak. Ya karena memang biasanya di kuliah ini bukunya yang mana saya ini kan. Nah, kalau ini kan Anda mungkin bisa literaturnya lebih dari satu itu. Ya. Ya oke silakan dilanjut dulu. Ya. Eh, jadi sedikit refresh juga untuk pekerjaan saya pekan lalu. Pada pekan lalu saya memprediksi berapa besaran klaim dari BPJS Kesehatan yang bisa dicapai pada tahun-tahun yang akan datang. Nah, namun memang ada beberapa kelemahan pada model yang saya buat, yaitu adanya koefisien-koefisien yang tidak signifikan, sehingga saya putuskan pada pekerjaan yang saat ini saya memperbaiki beberapa variabel prediktor yang digunakan, lebih tepatnya variabel eksogennya ya yang digunakan. Oke, jadi saya sambil ini di sisi beban klaimnya. Kalau pada pekan lalu untuk klaim ini saya menggunakan jumlah perokok, kemudian persentase lansia dan juga katastrofik ya, ada 3. Tapi untuk yang saat ini, yang persentase lansia saya ubah menjadi jumlahnya ya, jadi dalam satuan sekian orang gitu. Kalau untuk yang sekarang pun untuk perokok juga saya ganti menjadi jumlah aslinya, bukan hanya persentasenya saja. Dan untuk kayak katastrofik karena memang datanya terbatas, jadi saya putuskan untuk di drop saja karena dari hasil studi yang pekan lalu pun memang dia adalah variabel yang paling tidak signifikan begitu. Kemudian itu untuk klaim. Dan untuk iuran itu sendiri amat tergantung pada jumlah peserta. Ini sangat jelas ya, karena semakin banyak peserta pasti iurannya pun akan semakin banyak. Jadi untuk iuran ini saya hanya gunakan eksogennya adalah jumlah peserta saja begitu. Oke, dan untuk kepada target yang akan saya capai pada tugas ini adalah ya saya ingin memprediksi besaran defisit dari BPJS Kesehatan yang mungkin akan dicapai pada 2 tahun yang akan datang begitu. Dan perlu diingat terlebih dahulu bahwa pada analisis ini diasumsikan bahwa komponen pendapatan hanya bersumber dari iuran peserta dan komponen beban itu hanya terdiri atas beban klaim. Jadi nanti defisit itu diasumsikan atau didefinisikan sebagai hanya hanya klaim dikurangi iuran saja begitu. Kenapa? Karena
asumsi ini cukup konservatif karena dari laporan keuangan tahun 2023 sampai 2024 pendapatan selain iuran itu dapat menutup beban biaya selain klaim. Pun pos iuran dan klaim itu masing-masing menyumbang porsi yang sangat signifikan terhadap total pendapatan dan pengeluaran BPJS Kesehatan. Mungkin agak lebih jelasnya saya tampilkan dulu contoh dari laporan keuangannya. Kalau dilihat di sini bisa dilihat bahwa pada pos pendapatan kita punya pendapatan iuran. Di sini sebesar 165 triliun rupiah. Ini hampir ya sebetulnya 95%-an ya dari total pendapatan yang diperoleh oleh BPJS Kesehatan. Pun dari sisi beban, dia didominasi oleh beban klaim di sini, beban jaminan kesehatan sebanyak 174 triliun dibandingkan dengan 178 triliun. Sehingga beban jaminan kesehatan pun ini dia yang paling mayoritas. Pun kalau kita bandingkan antara pos-pos pendapatan lainnya, ada silpa, ada investasi, dan pendapatan lain. Ini untuk tahun 2024 ada sekitar, ya sebutlah ada 6 triliun ya. Nah dia, pendapatannya 6 triliun ini bisa menutup beban klaim dari pos lainnya, yang sekitar 2 triliun. Jadi 5 triliun bisa menutup 2 triliun, sehingga kita asumsikan bahwa pendapatan iuran itu bisa untuk pos pendapatan yang akan kita perhitungkan hanya pendapatan iuran saja, dan beban hanya yang kita hitung hanya beban klaimnya saja, begitu. Baik, kembali ke dokumen saya. Oke, ini tadi sudah saya sampaikan. Nah, ini adalah bentuk dari data mentah yang akan diproses. Jadi jelas di sini ada 5 variabel ya. Yang mana nantinya untuk variabel klaim dan iuran akan saya modelkan terpisah. Dan nanti untuk defisitnya akan didefinisikan sebagai klaim dikurang iuran. Oke. Oh ya, ini sekali lagi saya juga menggunakan prinsip yang sama dengan pekan sebelumnya, di mana untuk variabel-variabel oksigen, yaitu perokok, lansia, dan peserta, itu nilai yang saya gunakan pada suatu tahun, ini merupakan nilai dari tahun sebelumnya. Jadi misal untuk tahun 2020, di sini ada tulisan atau data bahwa perokoknya ada sejumlah 7,78 juta ya, 7,78 juta orang. Nah ini angka 7,78 ini adalah angka tahun 2019 ya, seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Untuk tujuan tugasnya, yang pertama akan dibangun suatu model prediksi iuran dan klaim menggunakan ARIMAX ya. Model ini dipilih karena mampu mengakomodasi sifat deret waktu dari data keuangan BPJS, sekaligus mempertimbangkan variabel eksogennya. Kemudian yang kedua, mengestimasi besaran defisit BPJS Kesehatan dalam periode proyeksinya. Dan yang terakhir adalah memberikan saran solusi terhadap defisit BPJS Kesehatan, baik dari sisi saran untuk manajemen BPJS Kesehatan sendiri maupun dari sisi perbaikan model yang telah saya buat nantinya. Untuk metodologinya masih sama seperti sebelumnya. Yang pertama, saya mengumpulkan datanya terlebih dahulu. Untuk iuran dan klaim ini saya dapatkan dari BPJS Kesehatan sendiri, dari laporan-laporan keuangannya. Kemudian untuk variabel oksogennya juga sama. Itu ada penduduk usia lanjut, ada prevalensi pokok aktif, dan juga ada jumlah peserta BPJS Kesehatannya. Kemudian dilanjutkan dengan analisis eksploratif, lalu dilanjutkan dengan uji asumsi stasionaritas. Ini sumber-sumbernya saya sertakan dalam bentuk link di bawahnya. Kemudian untuk lanjutan juga dengan pembentukan model ARIMAX dan juga diagnostik residual dengan beberapa atau ada 4 di sini uji diagnostik untuk mengecek apakah model ini sudah memenuhi asumsi-asumsi standar. Kemudian dilanjutkan dengan evaluasi dan juga perambalan defisit serta tentunya ada perumusan solusinya. Oke. Pertama, untuk visualisasi di sini saya gunakan ada 6 visualisasi. Yang pertama untuk klaim dan iuran. Ini adalah 2 variabel dependen yang akan saya modelkan terpisah. Jadi tampak jelas bahwa terdapat tren di sini sehingga jelas ini ada tidak mungkin bersifat stasioner ya kalau kita lihat secara sekilas. Jadi kedepannya akan saya gunakan differencing 1 kali terlebih dahulu. Kemudian untuk hubungan antara masing-masing variabel dependen juga eksogennya,
kita lihat di sini dia semakin ke kanan semakin ke atas ya. Jadi memang cenderung ada hubungan korelasi positif. Sehingga ini memperkuat asumsi kita bahwa variabel-variabel eksogen yang akan kita gunakan ini memang layak ya untuk dijadikan variabel eksogen. Namun tetap kita akan nanti menggunakan uji-uji statistik untuk mengecek klaim tersebut. Kemudian saya lanjutkan dengan uji stasionaritas. Jadi untuk tahap pertama di uji stasionaritas ini saya gunakan tes ADF. Ya. Nah, ini pada tabel 1 ditampilkan hasil-hasil uji ya dari beberapa variabel yang saya gunakan. Jadi ini untuk yang kolom ADF awal ini merupakan pengujian pertama. TS itu artinya tidak stasioner dan S ini stasioner. Yang mana semua uji ini saya gunakan atau saya lakukan dalam tingkat signifikansi 5%. Kemudian untuk angka-angka di sini ini adalah nilai p-value-nya. Ya. Sehingga untuk uji ADF kalau p-value-nya itu kecil atau sangat kecil, lebih kecil dari 5% atau 0,05, maka kita bisa bilang variabel yang kita gunakan itu stasioner. Nah, pada pengujian pertama nampak bahwa hanya ada 2 variabel yang stasioner ya, yaitu perokok dan juga peserta. Nah, sehingga untuk variabel-variabel lainnya ini saya lakukan differencing. Kemudian setelah variabel-variabel ini di differencing, saya uji lagi untuk pengujian yang kedua dengan menggunakan 2 uji, yaitu ADF dan KPSS. Nah, pada pengujian yang kedua, kita lihat dulu dari yang KPSS, ini semuanya sudah stasioner ya. Nah, kalau pada ADF itu yang stasioner hanya 3, tapi karena kita menggunakan dua uji dan kita menemukan bahwa setidaknya salah satu dari uji ini menunjukkan sifat stasionaritas pada masing-masing variabel, sehingga saya bisa melanjutkan pada atau menuju ke proses berikutnya. Oke. Kemudian untuk selanjutnya saya lanjutkan ke pembentukan model Arimax-nya. Di sini saya menggunakan metode grid search untuk mengecek mana parameter-parameter yang terbaik ya. Ini saya gunakan P-nya dari 0 sampai 3, D-nya dari 0 sampai 1, dan Q-nya juga dari 0 sampai 3. Jadi dengan grid search akan dicari mana kombinasi-kombinasi pasangan P, D, Q yang paling baik yang menghasilkan AIC yang paling kecil. Nah, ini saya lakukan grid search ini pada 2 kali ya. Yang pertama pada model claim, yang kedua pada model iuran. Ya. Karena sekali lagi saya membangun 2 jenis model ya di sini. Nah, untuk model claim AIC terkecil itu dihasilkan oleh Arimax 310. Jadi parameter P-nya 3 atau autoregresifnya itu ada 3 leg, kemudian dengan differencing 1 kali, tapi MI-nya 0 ya, tidak melibatkan parameter Q. Kemudian untuk koefisien-koefisiennya juga hampir seluruhnya signifikan kecuali untuk variabel perokok T-1. Oke, kemudian untuk model iurannya, model yang terpilih yang menghasilkan AIC paling kecil itu adalah Arimax 010. Jadi bisa kita katakan bahwa karena dia tidak melibatkan parameter P, P-nya 0 dan Q-nya 0, hanya melibatkan differencing 1 kali, sehingga nantinya pada model yang digunakan untuk iuran ini hanya menggunakan variabel eksogennya saja yang signifikan juga secara statistik. Jadi bisa dikatakan sebenarnya yang digunakan untuk model iuran ini hanya model regresi linear yang biasa saja. Kemudian dilanjutkan pada diagnostik residual. Oke, ini tadi gambar-gambar untuk hasil Arimax-nya. Nah, ini hasil uji residual. Ini saya tampilkan juga berdampingan ya antara model claim dengan model iuran. Dapat disimpulkan bahwa dari hasil uji Ljungbox untuk melacak white noise, keduanya menghasilkan p-value yang lebih besar dari 0,05, sehingga keduanya sudah memenuhi asumsi white noise. Kemudian dari uji Durbin-Watson untuk menguji autokorelasi, itu keduanya sudah mendekati nilai angka 2 ya untuk statistiknya. Sehingga residualnya bisa kita katakan bebas autokorelasi, walaupun untuk model iuran sedikit melenceng dari nilai 2, namun masih bisa kita katakan bebas autokorelasi. Untuk uji Breusch-Pagan untuk mengecek homoskedastisitas,
kedua model juga sudah memenuhi asumsi homosklerastisitas. Namun untuk ujian Thorson-Darling ada sedikit ketidaksempurnaan pada model iuran, di mana model iuran ini kurang memenuhi distribusi, untuk model klaim maksudnya, di mana untuk model klaim ini kurang memenuhi distribusi normal. Oke, jadi kita dapat simpulkan bahwa kedua model saya ini sebenarnya hampir memenuhi asumsi-asumsi klasik ya. Kemudian untuk proses evaluasi modelnya sendiri, kita bisa lihat bahwa kedua model ini bisa menghasilkan MAPE yang di bawah 6%, yang mana ini relatif cukup baik untuk pengujian model. Nah, proyeksinya bisa kita lihat di sini. Garis yang berwarna biru itu adalah proyeksi iuran, sedangkan garis yang berwarna oranye itu adalah proyeksi klaim. Nah, yang putus-putus ini adalah proyeksinya. Ini di tahun 2025 sampai 2026. Nah, untuk garis yang merah ini merupakan garis defisitnya, ya, garis defisitnya, yang mana pada tahun 2026 diperkirakan defisit BPJS Kesehatan itu mencapai angka 18 triliun rupiah, ya, dengan interval confidence 5%-nya paling pesimistis itu bisa mencapai defisitnya 71 triliun rupiah. Namun untuk untuk skenario yang optimis ini bisa berbalik menjadi surplus ya. Ini minus 35, artinya dia surplus 35 triliun rupiah. Namun tengah-tengahnya base estimate-nya itu ada di angka 18 triliun rupiah. Sedikit meningkat dibandingkan tahun 2024 ya. Gitu. Oke, saya lanjutkan. Lanjut. Nah, dari hasil yang saya peroleh ini, kita bisa melihat bahwa secara kumulatif hingga tahun 2026, ini nilai defisit yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan itu bisa melonjak, diperkirakan mencapai 50 triliun rupiah. Jadi kalau kita perhatikan data dari BPJS Kesehatan itu sudah mengalami defisit sejak tahun 2023. Jadi 2023 defisit, 2024 defisit, dan diprediksikan sampai tahun 2026 masih defisit. Nah, angka defisit yang diperoleh oleh BPJS dari tahun 2023 jika diakumulasikan sampai tahun 2026 itu mencapai 50,6 triliun rupiah. Nah, nilai 50 triliun rupiah ini itu relatif besar, yang mana rasanya tidak realistis kalau hanya diusahakan untuk ditutup oleh upaya-upaya yang standar, misalnya dengan efisiensi atau dengan mengoptimalkan sumber pendapatan lainnya. Nah, kalau kita lihat dari laporannya lagi, misal di sini kan BPJS itu punya punya aset investasi nih. Investasinya itu totalnya 42 triliun rupiah. Sebutlah BPJS dalam setahun hanya bisa menghasilkan return yang paling bagus 10% lah sebutlah. Jadi kalaupun memang bisa menghasilkan 10% dari total aset investasi ini, maka diperkirakan per tahun BPJS bisa menghasilkan tambahan pendapatan sebesar 4,2 triliun rupiah. Yang mana nilai 4,2 triliun ini itu sangat kecil ya, tidak mencapai 10% sama sekali dari nilai klaim atau nilai defisit yang perlu ditutup oleh BPJS sebesar 50 triliun. Sehingga perlu dicari solusi-solusi lain yang lebih konkret. Sehingga di sini saya menawarkan solusi berupa pengoptimalan subsidi pemerintah bersama dengan pembentukan dana abadi kesehatan dalam jangka menengah. Baik. Kemudian apa yang dimaksud dengan subsidi bersama dengan dana abadi? Nah, di sini saya memberikan satu kondisi ya untuk skenario ini. Jadi yang pertama, nilai tambahan defisit sejak tahun 2026 itu diasumsikan konstan sebesar 18,05 triliun rupiah. Dan ini adalah program yang dirancang sepanjang 10 tahun ya, dari 2027 sampai 2036. Sepanjang tahun ini, itu tiap tahunnya BPJS mengalami defisit 18 triliun. Kemudian setiap awal tahun pemerintah mengurangi nilai defisit melalui dana subsidi. Jadi dari 18 triliun ini pemerintah mencoba untuk mengurangi dengan memberikan subsidi. Kemudian di sisi lain bersama dengan subsidi itu pemerintah juga mengalokasikan dana ke dalam dana abadi kesehatan, baik dana subsidi maupun dana alokasi DAK
keduanya pun diasumsikan bernilai konstan setiap tahunnya. Nah, dana yang disuntikan oleh pemerintah ke DAK ini diinvestasikan lagi dengan estimasi imbal hasilnya 6,75%. Yang mana ini adalah nilai imbal hasil tertinggi dari obligasi pemerintah yang dimiliki hingga saat ini, yaitu ORI 027. Itu paling tinggi adalah 6,75% imbal tahunnya. Nah, hingga tahun 2036, hasil pembungaan ini direinvestasikan lagi dengan imbal hasil yang sama. Sehingga ditargetkan pada tahun 2036, sisa defisit itu bisa ditutup dengan hasil pembungaan dari DAK tadi. Dan pada tahun 2036, DAK ini hanya tersisa porsi pokoknya saja. Karena bunganya sudah dipakai untuk menutup defisit yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Nah, sejak tahun 2036, defisit ini sudah dapat ditutup dengan pendapatan dari hasil pengembangan investasi DAK. Nah, pada tahap ini pemerintah pun sudah tidak lagi memberikan subsidi dan juga tidak menambahkan dana pokok ke dalam DAK. Nah, ini adalah tabel simulasi yang saya buat. Jadi dengan menggunakan fitur Goalseek ya dari Microsoft Excel, kita peroleh nilai subsidi yang optimal itu adalah sebesar 11 triliun rupiah per tahun. Dengan dana abadi kesehatan yang didepositkan itu adalah 26,7 triliun per tahunnya. Jadi ya dengan skenario ini pemerintah perlu menyiapkan sekitar 38 triliun rupiah per tahun ya untuk bisa menutup defisit BPJS dalam waktu 10 tahun. Nah, ini pada tahun 2036 bisa diperhatikan bahwa total bunganya itu sudah mencapai 97 triliun. Pun defisit dari BPJS pun juga mencapai 97 triliun. Jadi sudah sama. Sehingga bunga ini bisa dipakai untuk menutup defisit dari BPJS Kesehatan gitu. Dan pada tahun-tahun berikutnya defisit ini bisa ditutup ya, yang 18 triliun rupiah per tahun ini bisa ditutup dengan menggunakan bunga dari DAK yang dibentuk oleh pemerintah tadi. Ya, jadi pemerintah sudah tidak perlu menambah subsidi sejak tahun 2036. Oke, jadi kesimpulannya, pertama dari hasil evaluasi model, ini model mampu memberikan prediksi dengan tingkat kesalahan yang relatif kecil dengan MAPE untuk klaimnya mencapai 2% dan MAPE untuk iuran itu 5%. Sehingga dapat dianggap layak digunakan untuk estimasi jangka pendek. Nah, kemudian proyeksi ke depannya mengindikasikan adanya tren defisit kumulatif yang terus meningkat sejak tahun 2023. Yang mana untuk tahun 2025 itu defisitnya diperkirakan kumulatif mencapai 32 triliun. Dan pada tahun 2026 itu diproyeksikan mencapai 50 triliun rupiah. Kemudian variabel demografis, jumlah lansia itu berperan penting dalam meningkatkan klaim, sedangkan jumlah peserta berkaitan erat dengan potensi penerimaan iuran. Juga untuk perbaikan defisit BPJS dapat dicapai dengan pendekatan subsidi pemerintah dan juga pembentukan dana abadi kesehatan. Kemudian untuk model itu sendiri, modelnya dapat ditingkatkan dengan penambahan variabel makroekonomi, karena pada model saya ini masih berupa perbaikan dari variabel-variabel yang sebelumnya digunakan pada pekan sebelumnya, sehingga belum diperluas ke variabel makroekonomi. Kemudian eksplorasi model juga bisa diperluas ke dalam model-model machine learning. Pun karena interval konfidensinya juga masih sangat lebar pada prediksi dari 2026. Kalau bisa pada percobaan berikutnya itu BPJS bisa menggunakan data yang lebih lama ya, karena di internet pun hanya digunakan atau ditemukan di laporan keuangan hanya sampai 2013 saja. Jadi untuk 2012 ke belakang itu agak sulit ditemukannya. Kemudian untuk BPJS Kesehatan sendiri, bentuk pengendalian manajemennya itu bisa pengendalian klaim, kemudian optimalisasi penerimaan iuran, ya dengan pelan-pelan pastinya, karena ini sangat sensitif. Jika naik sekian persen saja itu bisa menimbulkan gejolak di masyarakat. Kemudian bisa juga dengan dukungan fiskal dan investasi seperti yang saya sampaikan sebelumnya melalui dana abadi kesehatan dan juga subsidi. Dan juga ada tarif iuran yang adaptif ya. Ini daftar pusakanya saya tampilkan di bawah. Saya kembalikan kepada Pak Gunardi. Oke, sebentar. Jadi Anda bikin skenario ini kira-kira mudah diimplementasikan enggak itu? Anda tadi bikin skenario tadi yang ngasih pemerintah suruh subsidi itu. Jadi karena pemerintah sebenarnya dia sudah bayar yang kelas 3 yang 42.000 per peserta.
Jadi kalau itu sudah wajib itu yang bayar pemerintah. Terus nanti pokoknya karena yang kelas 3 kan itu seperti untuk orang-orang yang apa yang tidak mampu itu pokoknya yang PBI namanya kalau nggak salah itu. Terus nanti kan ada yang sudah bayar sendiri itu. Iya. Nah, kalau dia sudah punya kewajiban bayar premi itu kira-kira sudah berapa triliun? Mungkin ada nanti searching ya, yang pemerintah bayar yang PBI nah misalnya itu yang. Iya. Nah, terus masih dikasih beban tiap berapa nih tiap tahun sampai mulai nggak defisit 2036 ya menurut versi Anda ya? Iya, Iya, Pak. Iya, iya kan? betul. 11 triliun itu. Nah, kira-kira apa APBN-nya nggak ini itu kan? Iya, Pak. Makanya nanti ada kan ngajukan ke Menteri Keuangan nanti. Nanti kamu ini kirimkan ke Purbaya, menteri yang baru itu loh. Iya, Barusan Pak. mengambil 200 triliun dari BI itu. Ini sudah Anda Iya. ambil berapa total? Nah, oke. Jadi tapi sekarang lihat di laporan keuangan. Coba kamu tadi kan udah lihat laporan keuangan kan, coba laporan. Nah, Iya, Pak. di situ sebenarnya masih ada yang salah satunya jadi yang Anda investasi Anda minta masih di samping suruh nutup defisit, masih bayar PBI, masih suruh ngasih untuk dana abadi ya tadi ya. Iya, betul, Pak. Iya kan? Iya. Kira-kira beban APBN-nya berapa itu? Iya, Pak. Nah, itu sudah bayangin kan kira-kira skenario ini. Terus yang nah pendapatan lain ini juga masih rendah. Anda tahu tuh pendapatan lain diperoleh dari mana? Saya kurang meneliti lebih jauh sih, Pak. Paling yang saya mengerti hanya pendapatan ini saja sih. Yang mana pasti ada hubungan Nah, dengan ininya. ketikan itu di ChatGPT pendapatan lain BPS itu diperoleh dari mana? Oh, baik, Pak. Sebentar. Saya punya aplikasinya. Nah, mungkin enggak itu dinaikkan. Nah, karena kita nggak tahu kan. Nah, sekarang tanya ChatGPT kira-kira. Tapi Anda punya nggak intuisi kira-kira apa ya pendapatan lainnya? Anda punya nggak dugaan ya untuk Saya belum apa belum ada sih, kira-kira? Pak. Nggak ada Belum ada gambaran? juga, Pak. Ya, agak sulit juga menggambarkannya, Pak. Ya oke, kalau Anda sama sekali ya udah tanya ChatGPT. Mungkin kelihatannya kemarin saya sempat sudah ngomong belum ya? Bahwa ada pendapat pemasukan lain dari ya salah satu itu yang Anda apa dari yang merokok itu kan banyak yang jadi penyakitan kan. Nah, makanya cukai rokok dikenai. Terus yang apa ada apa Oh, ini pendapatan lain ini ada denda juga, Pak, ternyata. denda apa ini? Oh, denda yang pada terlambat itu. Iya. Sisanya standar sih, Pak. Keuntungan selisih kurs, hasil kerjasama, Kalau yang ini yang cukai ada nggak? cukai kita tanya lagi ya, Pak. Sini nggak Nah, disebutin karena sih. kemarin saya lihat di yang laporan mana itu ada cukai rokok. Kalau coba, kok ini nggak ada ya? Mungkin belum lengkap, Pak. Nah, ada kan itu, malah itu berdasar undang-undang kan itu. Oh, bukan pendapatan langsung, melainkan subsidi pemerintah, Pak. Oh, sudah subsidi, Pak. Nah, ya, tapi kan artinya ada dasar dari hasil cukai tembakau. Berarti kan kalau hasil dari kan di sini sebagian. Nah, mungkin nggak tahu kata sebagian kan berarti nggak semua kan. Nah, Iya, tinggal naikkan persentasenya kan. Karena yang iya, dirugikan kan BPJS di sini kan, karena dia kebanyakan yang jadi pada kena kanker paru-paru itu kan juga iya. mahal itu. Nah, itu yang jadi melalui ya dalam konteks subsidi. Jadi tadi ya supaya Anda punya alasan tadi minta berapa? 11 triliun ya Anda ya. Iya, Iya ya tadi. iya, Pak.
Kira-kira layak nggak kalau diambilkan dari sebagian yang cukai rokok? Sampai nggak cukai rokok hasilnya? Coba tanyakan ChatGPT. Cukai rokok menghasilkan berapa? Kalau diminta 11 triliun, kira-kira negara mau nggak? Hasil cukai rokok per tahunnya berapa? Wah, besar Sampai juga ya. Pak. Bisa, Pak. Oh, bisa itu diminta 11 triliun. Ternyata Yap. besar sekali itu ya. Iya, Pak. Ini Ini sampai tengah tahun 2025 sudah saja dapat 100 triliun, Pak. 121. Berarti harusnya bisa itu ditutup. Misalnya diminta 10% aja sudah dapat berapa itu? 20 triliun ya. Iya, Pak. Nah, itu maksud saya jadi tadi usul Anda tadi cukup rasional kan? Padahal Anda Iya. terus minta dana abadinya berapa? Dana abadi disuntiknya sekitar 20 triliun per tahun, Pak. Nah, berarti 20 tambah untuk nutup defisitnya, berarti 11, cuma minta kira-kira 30-an, Pak. 20% ya. Iya, iya. Nah, kan masih lumayan rasional lah, walaupun harus harus rembukan sama menterinya kan. Iya. Nah, inilah yang apa? Terus Anda nggak kepikiran menaikkan iuran? Itu tadi, Pak, kalau iuran kan sensitif, Pak ya. Jadi bisa menimbulkan gejolak di masyarakat lagi. Jadi saya pikir mungkin kalaupun bisa, tapi tahapannya bertahap sih, Pak, tidak sekaligus, Pak. Nah, makanya memang iuran yang agak susah, makanya kalau di beberapa premi di asuransi ada yang gunakan prosentase. Jadi supaya kalau penghasilannya naik ya otomatis dia naik gitu. Jadi nggak terasa kan naiknya. Karena apa? Jaminan sosial sebenarnya itu kan bukan kayak perusahaan asuransi tapi lebih ke suatu sosial lah itu. Jadi kalau dinaikkan memang hanya yang mampu, tapi kan lebih, maka kalau bisa diubah jadi persentase dari sekian penghasilannya, nah itu akan mendorong jadi kalau penghasilannya naik, dia akan, karena cenderung orang-orang yang mampu kan sebenarnya mesti yang kalau berobat ke, ya mungkin penyakitnya juga lebih mampu gitu, yang mahal-mahal misalnya. Ya oke lah, ini jadi Anda nanti ditambahin di situ, dengan hanya ngelihat sekarang cukai rokok yang satunya lagi ini cukai alkohol coba apa yang alkohol itu berapa coba pemerintah dapat itu Kayak alkohol. kalau dari ini aja sudah berapa ternyata besar nanti kalau dari yang 9 9 triliun ya triliun. ya lumayan juga itu kalau minta sebagian itu ada etil alkohol juga sampai satu yang nggak sebesar cukai rokok berarti ya Iya, Pak. ya nanti ada Relatif. jadi usulan tapi kira-kira ada lagi nggak yang berarti kan nanti setelah Anda minta dana abadi, berarti kan pasti ada kenaikan. Maka asumsinya menghasilkan berapa tadi Anda? Dari hasil dana abadi investasinya? Jadi, sebentar. Bisa menaikkan nggak? Tadi kan hanya dapat 5M kan? Kalau biasa-biasa saja tanpa ada dana abadi. Setelah ada dana abadi, bisa Iya, Pak. menghasilkan berapa triliun 18 triliun, Pak, per tahunnya, Pak. per tahun? Ya, setelah 2036 ya, Pak. Ya, tapi kan setelah, tapi kalau di tahapannya kan belum maksudnya bisa nggak dipercepat defisitnya supaya jangan apa jadi apapun kan harus dibayar karena ini kan memang jaminan sosial jadi negara harus hadir itu. Iya. Justru tantangannya di sana, Pak, kalau kita pengen membuat dia lebih sebentar untuk periode subsidi, sebutlah misal 5 tahun nih. Jadi porsi dana yang perlu disiapkan pemerintah untuk subsidi plus deposit di DAK-nya itu jadi besar, Pak. Gitu. Jadi bisa jadi 80 triliun per tahun kah begitu. Makanya Jadi kalau menurut saya tadi
Ya jatah cukai rokoknya itu. Nggak tahu Iya. sekarang berapa ya jatah BPJS ya. Tadi coba tanyakan ke ChatGPT. Apa BPS dapat bagian berapa dari cukai rokok coba. Kalau cukai alkohol kan kecil ya. Cukai rokok yang tadi besar banget itu. Coba selama ini dapat berapa itu? Hmm, 1,5 triliun saja Pak ini. Jadi kok kecil sekali ya. Hanya dana Iya. talangan BPJS Kesehatan sebesar ya ini sebenarnya masih bisa minta naik gitu. Cuma untuk konteks. Nah sekarang ini tuan bayar premi. Tadi kan belum dilihat itu sebenarnya apa dari peserta itu nggak semua bayar itu. Coba tingkat kepatuhannya sekarang berapa persen itu? Ada tadi kan belum memasukkan kalau menaikkan kemungkinan kepatuhannya. Iya, iya. Hmm? Udah lumayan ya Oh, tinggi ya sudah berarti ya sudah sudah apa ya sudah tinggi kemungkinan lah. Artinya naiknya memang sudah terbatas Pak untuk dinaikkan Pak. ya kalau ini sudah ya susah lah tapi ya masih ada ruang walaupun sempit tapi nggak bisa untuk nutup defisit kayaknya. Tapi kalau yang masih mungkin tadi apa yang dari jatah cukai rokoknya itu ya tadi masih Iya. sedikit kan itu. Iya. Kayaknya cuma peluangnya dari situ. Jadi cukai rokok nggak cuma untuk nutup defisit, tapi sekalian juga untuk membangun dana abadi secara bertahap. Jadi itu aja skenario-nya Anda butuh sampai berapa? 10 tahun ya. 10 tahun Pak. Iya. Nah berarti kan kalau ngecari penghasilan sudah berat, kalau dari pengeluaran ada cara apa menurut Anda? Pengeluaran ya tadi Pak paling untuk semacam efisiensi operasional Pak ya. Kalau Nah, yang saya pikirkan. operasional kan berarti untuk, nah itu operasional BPJS sebagian besar untuk apa itu? Yang berapa pokok operasionalnya? Operasionalnya sebentar Pak. Di laporan keuangannya kan ada tadi. Oh iya, kalau di Itu sini di ada operasional operasional. Di laporan keuangannya itu berapa operasional? 5,7 triliun Pak. Nah, masih Lima- mungkin enggak. Kan malah eh, naik kan itu 4,3 jadi 5,7 kan itu. iya iya. Nah, Anda Tapi kalau tanyakan saja, masih mungkin enggak operasional ditekan. Tapi kan enggak sebanding dengan defisitnya kan. ya betul Pak, sekalipun dihilangkan sama sekali ini 5 triliun tetap nggak bisa sih Pak. Nah, itu berarti kalau sekarang dari mana kira-kira menekan pengeluaran? Hmm, ya semuanya sudah relatif kecil sih Pak. Jadi ya dari sisi klaimnya sih Pak, mungkin Nah, pemerintah bisa kira-kira apa bisa yang bisa apa dilakukan? realisasi kepada para lansia agar agar lebih sehat, terus untuk pencegahan penyakit-penyakit katastrofik, ya seperti itu sih Pak. Berarti Ya, kegiatan promotif, preventif kan? iya betul Pak. Juga Anda tahu yang menyedot paling besar itu yang di klinik, namanya FKTP ya, fasilitas kesehatan tingkat Oh, iya. pertama, sama akses kesehatan tingkat lanjut. Ya. Tanya ChatGPT coba, yang besar yang mana yang menyedot paling dana besar antara FKTP dan FKTL itu?
Nah, nanti masih bisa nggak ya mana yang akan ditekan? Jauh lebih besar. Nah, berarti yang di FKTFL ini mendominasi berapa? 113 triliun ya, Ya. yang kapitasi hanya 17 triliun. Nah, berarti yang diurusi harus yang FKTL itu. Nah, jadi itu punya nggak ide supaya FKTL bisa diturunkan? Kira-kira menurut Anda apa? Yang urusan di rumah sakit itu. Karena sekarang di Indonesia rumah sakit rame itu. Iya, iya. Kalau di Mungkin luar negeri itu rumah sakit itu nggak rame. Jadi lihat di mana-mana rumah sakit di Indonesia itu rame. Artinya itu kalau mayoritas pakai BPJS ya BPJS memang berat jadinya kan 80% ya. iya Pak, ini 80%. Coba sekarang apa ide nurunkan supaya di FKTL bisa turun itu? Oh, kalau dari saya sih mungkin ini Pak. Jadi di FKTP itu diperluas Pak penyakit-penyakit atau keluhan-keluhan yang harus bisa cukup diatasi di FKTP saja. Misal asalnya hanya 80 penyakit atau keluhan mungkin ditingkatkan jadi 120 jenis misalnya. Sehingga ya pengeluaran di FKTL bisa ditekan gitu Pak. Nah, itu kan salah satu jadi mau ini kan yang tapi FKTP juga bisa protes kan karena dia Ya. harus ditambahin itu ininya. Tahu berapa per pasien di FKTP dikasih uangnya oleh BPJS? Karena Kurang dia tahu. Anda ingin ngebrui apa istilahnya tadi yang dari. Coba berapa nilai apa berapa nilai uang yang Jumlah Pak. diberikan untuk di FKTP? Ya dari kan per pasiennya berapa maksudnya. Jadi nanti kalau FKTP punya 1.000 member BPJS maka dia dapat uang tiap bulan berapa itu. Coba tanyanya apa? KTP. Hitungnya per pasien kok itu. Ini Pak 8.000 sampai 10.000 Pak. Nah, itu kan kecil kan. Kalau Anda usul semua dipindahkan ke FKTP, FKTP-nya beri protes enggak? Karena apa? Artinya ditambahi pasien harusnya dinaikkan kan itu. Ya. Nah, nanti itu bisa shifting berapa dari FKTL ke FKTP. Kalau tadi yang Anda ide kan dipindah kan. Ya. Nah, kalau di FKTL kan tarif rumah sakit kan tetap lebih mahal daripada di FKTP kan. Walaupun ngobati hal yang sama itu. Ya, ya. Nah, itu shifting itu, nah, kalau bisa itu memang ide Anda bisa, oke, tapi FKTP harus ditambahin kan itu, Betul Pak. supaya dia mau menerima ide Anda ditambahin itu. Nah, di FKTL-nya yang jadi akan berkurang. Nah, ini seperti di negara-negara maju itu rumah sakit makanya nggak rame. Jadi malah ada yang kita sudah repot-repot datang ke sana kalau hanya sakit ringan malah nggak dikasih obat sama sekali, cuma dinasehati gitu. Karena supaya nggak keluar uang gitu. Indonesia apa kan mesti minta obat. Nah, ini salah satu yang kalau ini apalagi rata nasional jumlah peserta per FKTP berapa gaji FKTP dari BPO ini yang tadi jatah ininya yang. Terus yang lain lagi, tanyakan yang menyedot dana paling besar di FKTL itu. Itu jenis penyakit apa? Karena kalau menurut laporannya tadi coba lihat laporannya lagi. Laporan dulu coba lihat laporannya. Yang yang bagian bawah yang nah, Kastotop ini meminta uang berapa? 21% sendiri itu di tahun 2004 atau Ya. 37 Ya. triliun itu. Itu hanya ngurusi apa? Yang 8 ini.
Nah, ada nggak yang 8 ini yang bisa dipindah ke FKTP misalnya? Dan bisa nggak ini ditekan supaya ya berapa ini jadi 10% misalnya jadi ya 20 triliun misalnya atau 30 triliun kan sudah kalau 30 triliun sebenarnya sudah nggak defisit kan itu. Kalau turun 7 triliun. Oh iya, iya. Nah, itu berarti apa yang masih mungkin nah ini salah satunya karena kalau semua di cover sampai yang paling mahal, coba di sini yang paling mahal itu untuk ngurus siapa? Di sini antara yang katastrof itu. Nah, sekarang di searching lagi. Nah, itu mungkin bisa juga nggak di cover gitu. Nah, nanti bisa juga mulai oh itu sudah nggak di cover. Jantung Pak ini Pak. 10 sampai 15 triliun. Nomor satu apa tadi? Jantung. Ya, Penyakit jantung menghampiri berapa? 10 10 sampai sampai 15 15. triliun ya. Ya, Kanker 4. Berarti kan oke, ini mungkin pakai pencegahan atau apa, tapi inilah yang misalnya penyakit jantung yang apa? Kalau misalnya penyakit jantung tidak di cover, otomatis sudah tidak defisit kan itu? ya sedikit sih Pak. Paling nyisa 3 triliun sih Pak kalau dari hasil prediksi saya. Jadi Iya. defisitnya nyisa 3. Terus dari kanker. Kankernya 4 sampai 6. Nah, ini salah satu yang tadi ada beberapa yang kayak cukai rokok, kenapa dikenai cukai yang di bagian jatah untuk BPK? Karena itu yang berdampak jadi penyakit. Nah, kira-kira jantung, kanker, gagal ginjal, stroke itu kira-kira seandainya itu sesuatu entah makanan atau produk itu layak dikenai cukai kesehatan namanya kan jadinya kan supaya untuk sebagai penyebab Ya, jantung apa makanan, kanker itu apa yang menyebabkan bisa ide tadi nambahi cukai nggak cuma rokok sama alkohol misalnya. Tapi yang jelas kalau ini nurunin yang di jantung aja ya mungkin apakah yang mahal di operasinya atau apalah misalnya. Kanker di apanya atau pengobatannya dengan cara dibantu separuh. Itu sudah lumayan kan itu. Jadi kalau ya, yang kena penyakit jantung tidak 100% di cover tapi misalnya 50% kan ya sudah lumayan kan itu. ya. Jadi kalau kena jantung obatnya misalnya harganya 100.000 ya suruh bayar 50.000. Nah itulah yang namanya kita jadi bisa parsial ditambahkan. Ada enggak yang sudah berupa kayak apakah semua di cover enggak ini kalau oh ini yang di cover ya tadi ya sudah ya. Semuanya Pak. Ini pemasangan ring, operasinya dan apa lagi tadi ini ya. Obat-obatan, ponis juga semua di cover itu. Nah, ini salah satu ide mungkin bisa juga di separuh lah itu, separuh harga. Hanya separuh di covernya. Itu sudah lumayan ya. Tadi kalau yang kasa stop tadi dibikin separuhnya aja dari 30 triliun itu sudah dapat ya tinggal 20 triliunan lah itu. Nah, Ya, itu sudah tadi kalau memang itu sudah bisa untuk solusi menekan pengeluaran itu. Ya oke, ini untuk gambaran nanti silakan kalau karena untuk yang berikutnya mungkin nggak semua dulu ya saya tambahkan dulu karena ini apa edisi malam jadi saya juga nggak sampai tapi akan saya tambahin materi dulu sudah cukup dulu sampai rally dulu untuk lanjutannya besok siapa ya berikutnya ya. baik Pak. Oke, makasih. Jadi sekarang saya akan yang share screen di mana? Ada
di demand. Kelihatannya kemarin sudah saya berikan yang ini belum? Bentar. Jadi untuk yang ini masih tentang volatility ya. Tadi kayaknya belum ada kan yang gunakan melihat dari sisi politik, salah satunya yang sebagai ada arts, ada guards itu. Terus long memory stochastic volatility model. Jadi ini kadang untuk konteks dalam ngurusi volatility, kadang yang ini kan ada untuk yang perubahan akan diikuti juga oleh perubahan terus heavy tail, excess kurtosis, negative return, increase future volatility, kemudian positive return. Nah, nanti silakan dicek ya. Anda punya data yang kalau returnnya negatif, benar nggak bahwa volatility-nya atau kalau sendiri kan sebagai variansi ya atau lebih besar daripada yang positive return. Ini terus yang long memory untuk yang conditional. Jadi tadi kan sudah ada ARMA, konteks yang min, ada ARIMA tadi ya untuk yang ini di variance kelasnya adalah untuk yang arch guards. Nah distribusinya tadi kalau ada mungkin ada jadi mau dicoba terus untuk membangunnya jadi yang tetap mesti minnya ya masih ada tapi ditambah lagi tes untuk arch-nya itu. Apakah cukup pakai arch apa sampai ke guards itu. Untuk estimasinya bagaimana itu adalah tes untuk nih Angel Art RM test untuk menguji art karena yang penemu art adalah si Angel itu. Jadi kalau nolnya tidak ada efek art, kalau harus tolak jadi ada art. Ini untuk ngecek jadi nanti ada kalau tadi kan belum ada kan yang ngecek ada artsnya apa enggak itu. Nanti besok tambahin ini ya di masing-masing dicek keberadaan si artsnya. Ini kelemahan dan kelebihan dari arts model. Hitungannya lebih simpel, tapi membutuhkan high order. Terus untuk membangunnya, jadi ini kadang estimasi min-nya, terus tes arts-nya ya, terus menentukan derajatnya tadi ini, mau berapa. D-nya art 1, art 2, terus diagnostiknya. Ini kalau ini contohnya ya tentang harga saham. Nanti silakan di bukunya ya dicek gitu. Terus yang guard, kalau yang arts kan cuman menggunakan ini yang art 1. Tapi kalau tambah sigmanya jadi namanya guards ya. Ini satu-satu berarti cuman sampai ke K-nya 1. Ini juga itu tentang saham lagi. Terus untuk forecastingnya. Ini yang dua tahap dalam konteks estimasinya. Nah, terus variannya ini ada integrated guards, ada guards M, ada e-guards, threshold guards, asymmetric power guard, dan nanti silakan pada saat Anda nanti cek yang ada, mana yang lebih sesuai di antara berbagai model ini.
Ini estimasinya kalau yang untuk stochastic volatility model gunakan Bayesian MCMC. Ini bisa menangkap lebih baik atau lebih relatif dibanding gas. Terus yang memori SV-nya. Ini alternatif yang lain. Jadi nanti dari sini yang mungkin untuk ide ke tesis ya boleh tinggal menambah apa literaturnya lah mungkin dari jurnal yang terkini ini. Jadi nanti silakan dicek berbagai mungkin ada yang butuh IGARDS apa TIGARDS. Nanti silakan data yang Anda miliki. Oh ya tadi yang hari yang sudah ngurusi BPJS. Investasinya BPJS mayoritas di mana sudah tahu? Saya belum riset sih Pak untuk itu. Oh, nah nanti silakan dicek. Ini kan paham. Nah, nanti yang bagaimana untuk yang dijadikan aset investasinya itu kemana si BPJS nanti coba dianalisis ini kebetulan ada enggak yang punya efek arts. Kalau saham jelas banyak yang ada efek artsnya itu. Nah ini kalau dari perjalanan ininya kan dari Angel 82, Borosef nambah yang guards-nya, terus Hamilton, dan ada beberapa mungkin yang terkini keluar apa lagi. Ini kemarin saya nyoba enggak ini, ada collab saya kemarin ngerjakan apa. Yang, oh ini ya kemarin saya coba untuk, kalau game, yang gray model tapi jadi kalau datanya, jadi karena kemarin pakai laporan keuangan cuma sebentar, jadi pakai gray model tapi ini teorinya memang nggak saya ini kan, tapi kalau Anda mau nyoba, tapi ada yang jelek banget ini, jadi enggak. Ini untuk penerimaan juga terlihat agak lebih jelek. Tapi kelihatan sekali ya ada kenaikan, tapi kayaknya tetap masih kalah daripada apa yang eh, pengeluarannya kayaknya. Pengeluarannya kayaknya lebih cepat naik dibanding penerimaannya. Ini tadi yang kalau di sini malah saya tahu yang arts, tapi Anda nanti coba dulu yang arts-nya ya. Ini ada model lain namanya adalah gray model. Mungkin saya tambahkannya di sini karena mungkin saya bisa. Oke, ini apa yang ini tambahan aja untuk yang terkait itu ada yang namanya gray model. Nanti silakan di set Anda ingin tambahan untuk memodelkan. Memang untuk karena kebetulan tadi laporan keuangan jangkanya datanya time series-nya pendek, itu kadang gray model lebih baik gitu. Ya oke, sampai sini sekiranya sudah tahu dari tugas untuk yang ini minggu kelima ya, sudah ya. Jadi Adara sudah mulai menggunakan ArchGuard sampai segala variannya tadi ya, ada eGuard, T-Guard, mana yang lebih sesuai dengan data Anda. Terus mungkin coba juga ditambahkan ini yang saya ini kan di tentang yang gray model, mungkin jadi jauh lebih baik apa enggak itu. Oke, sampai sini ada yang ingin tanyakan? Mungkin akan saya akhiri karena sudah jam 10 malam ya tadi Permisi karena Pak, saya memang. mohon izin untuk bertanya. Oke, silakan. Jadi pada intinya untuk tugas minggu depan itu sama persis dengan tugas hari ini, hanya saja diganti dengan model yang lebih seperti yang sekarang ini, yaitu gray model begitu Pak, atau bagaimana? Enggak, yang ArchGuard sudah melakukan apa? Yang ArchGuard, Anda sudah melakukan? Belum, saya baru sampai ke Arimax. Berarti lanjutkan dulu ke ArchGuard-nya dulu. Kalau datanya memang punya efek Arch, Anda lanjutkan ke Arch. Oh, Jadi baik, dicek Pak. itu dulu ya. Lanjut Ya, ke berarti ArchGuard, sebenarnya juga ditambahi X dulu. Gitu. Baru ke yang gray ya. Karena gray itu
nggak mudah juga itu, nggak selalu cocok itu. Jadi ArchGuards dulu ditambahi versi X-nya ya. Baik, Pak. Oke. Tapi kalau Terima data Anda kasih. memang nggak layak art ya jangan dipaksakan. Maka Anda berarti harus nyari contoh yang ada arts-nya ya. Karena ini memang tema yang untuk minggu ini adalah ArchGuards. Dan variannya ya tadi ya, ada eGuards, jadi ada nyoba itu. Ya minimal ada salah satu data yang memenuhi ini ya. Kan kemarin belum dicek itu ya, artinya kalau memang masih ya bisa terus lanjut itu. Dan nanti yang versi ada X-nya kayak apa. Mungkin itu ya untuk Hidayat ya. Baik, Pak. Sudah? Terima kasih. Oke. Sudah cukup. Yang lainnya sudah cukup? Kalau presensinya kayaknya bisa enggak ya? Kalau sudah terlambat kayak gini, caranya gimana ya? Aduh, kok enggak? Oh, lah ini. Bisa enggak? Coba dites saja kalau bisa ya nanti presensi di sini. Oh, karena tadi kayaknya nggak memungkinkan. Coba saya ini kan moga-moga masih bisa kalau sudah di scan nggak mau ya sudah. Oh, sudah nggak ada, sudah nggak bisa keluar. Ya udah, ini kayaknya semua masuk ya. Tuh, 2, 3, 4, ya. Oke, saya entrykan aja lah udah. Mana tadi? Oke, yang hari ini saya input kehadiran. Analisa, oh di atas. Tanggal 15 ya, udah minggu kelima betul. Udah ini tadi jam apa ini jam 10 aja lah biar sesuai ini. Oke, saya kira sudah kita akhiri untuk sebelum saya tutup masih ada yang ingin tanyakan enggak, terutama tentang tugasnya? Enggak ada, sudah. Sudah cukup. Oke, kalau sudah cukup saya tutup. Makasih. Kalau Senin depan kayaknya sih bisa lah, mungkin ke muka offline kayaknya sudah enggak ada yang. Oke, saya tutup ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Terima kasih, Pak. Ya.